Kenapa kamu bisa tiduran di situ? Lalalala gitu kan. Tapi waktu itu Mas Andi nggak ingat apa-apa. Macam mendadak amnesia tuh aku, Nat. Bahkan ingatan aku tentang aku yang nyasar ke pemukiman goib tadi tuh aku lupa waktu itu. Nah, terus diantara kebingungan itu adalah pemuka agama di sana yang menyadari bahwa kejadian yang dialami sama Mas ini nih nggak ada hubungannya dengan kasus kriminal kok, ibu-ibu bapak-bapak. Karena kalau misalnya dilihat uang yang ada di dompetnya masih ada, HP-nya masih ada, motornya pun masih ada ya kan. Dan pemuka agama tersebut pun menyadari bahwa kejadian yang dialami oleh Mas ini sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi, Wak. Tapi dulu juga pernah ada orang yang mengalami hal yang serupa seperti Mas apanya. Akhirnya karena itu pihak kepolisian pun mencarilah kerabatnya Mas Andi melalui HP milik Mas Andi kan. Dan di hari itu juga sepupunya Mbak Intan, istrinya Mas Andi, datang tuh jemput Mas Andi ke kota E dan langsung membawanya balik lagi ke kota B. Dan sampai dengan Mas Andi tiba di kota B tuh ingatannya masih belum pulih juga, Wak. Setiap kali pihak keluarga nanya, kok tuh dari mana aja beberapa hari itu Andi? Kok bisa ketemunya di kota E? Ngapain kok di kota E? Itu kan berulang kali Mas Andi ini cuma bisa ngejawab, saya nyasar. Saya nyasar. Saya nyasar, itu aja. Selebihnya dia cuma bisa diam, bengong, dan memandang dengan tatapan kosong, Wak. Ya memang betul, jadi semenjak ditemukan itu Mas Andi ini mendadak kayak orang linglung gitu. Diajak ngomong sering gak nyambung, kebanyakan bengong kayak gitu, Wak. Nah barulah di keesokan harinya Mas Andi ini baru bisa mencerna dari kata-kata istrinya, Wak. Dimana istrinya mengatakan bahwa sayang, kamu tuh tahu gak, kamu tuh hilang loh 3 hari kemarin. 3 hari, Wak, 3 hari Mas Andi ini hilang ternyata. Padahal apa? Padahal seingat Mas Andi itu aku cuma ketiduran bentar aja di pelataran musola tuh, Nat. Gak mungkin sampai 3 hari. Tapi lagi-lagi, Wak, di titik itu Mas Andi tetap gak bisa ngejelasin dari mana aja aku selama 3 hari hilang tuh gak bisa. Mas Andi masih tidak mengingat apa-apa, Wak. Dan penjelasan yang didengar dari pihak keluarga dari Mas Andi itu cuma apa ya? Saya nyasar, saya nyasar, saya nyasar. Dan selain bilang saya nyasar itu, Wak, kalian tahu Mas Andi ini sering bilang apa lagi? Dengan tatapan kosong Mas Andi ini suka berucap apa? Matur suwun, Mbah. Matur suwun, Mbah. Kayak gitu. Sering kali ngomong kayak gitu kata Mbak Intan. Mbah siapa, Mas? Gitu kan ditanya sama Mbak Intan kan, Mbah siapa? Nah di titik itu aku ditanya Mbah siapa, aku pun gak ingat, Nat, kata. Nah walaupun saat-saat itu Mas Andi ini masih belum sepenuhnya sadar, Wak, Mbak Intan meski dirinya pun masih syok ngelihat suaminya kayak gitu ya, dia tetap ngerawat Mas Andi dengan sabar tanpa banyak bertanya. Yang penting suami aku selamat nyampe sini, gak apa-apa lah, kok linglung-linglung lah bentar, insya Allah kau butuh waktu, nanti pasti kau bisa mengingat semuanya sayang ya, kata Mbak Intan. Nah betul memang, Wak, karena Mas Andi pun merasa makin hari potongan ingatan di kepalanya itu seperti potongan puzzle yang dia cuman ingat sepotong-sepotong aja memang. Tapi perlahan-lahan, Wak, barulah itu Mas Andi mulai bisa menggabungkan potongan-potongan ingatannya tentang kejadian ketika dia hilang itu. Inilah makanya diceritain sama kita semua.